Halo semuanya, saya Magdalena Fridawati, biasa dikenal sebagai MG Dalena, seorang YouTuber dan entrepreneur, dan saya warga negara Indonesia. Oke, apa yang memotivasi aku buat pindah jurusan ya, dari yang diminati tadi ya dunia kriminologi sampai akhirnya jadi kuliner. Itu sebenarnya motivasinya lebih ke kesenangan dan hobi sendiri sih awalnya. Jadi semuanya tuh berawal dari iseng-iseng doang, menyalurkan hobi gitu ke hal yang lebih kekinian lewat digital, dan ternyata waktu itu responnya sangat amat positif mulai dari tahun 2015. Dan tahun 2015 itu belum banyak termasuk perempuan YouTuber yang membuat konten makanan gitu kan. Jadi aku melihat peluang di situ, dan ketika peluangnya semakin besar ya aku akhirnya meninggalkan dunia kriminologi tersebut dan akhirnya seriusin di bidang ini gitu. Oke, aku ngeliat secara gambar besarnya dulu kali ya. Aku selama ini kan membuat video itu langsung ke turun lapangan sebenarnya, ngelihat semua dampak pandemi secara langsung gitu ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi baik mental dan apapun itu. Dan menurut aku sih dampaknya sangat amat signifikan gitu. Makanya aku akhirnya membuat program mandiri dari aku sendiri, itu membantu UMKM gitu. Tapi sebelum ke situ, kalau misalkan ditanya aku sendiri, sebenarnya aku juga mengalami kesulitan gitu, dan mungkin YouTuber lain juga mengalami kesulitan yang sangat amat besar gitu. Cuma aku sempat mau buat bazar, namanya Bar-Barzar. Itu tuh festival kuliner yang aku inisiasikan secara mandiri untuk membantu UMKM, tapi ternyata di tahun ini aku harus menggagalkan itu semua gara-gara pandemi gitu. Sebenarnya sedih sih, jadi nggak bisa bantu UMKM, nggak bisa dapat euforianya lagi. Cuma ya harus disesuaikan kan. Dan aku waktu itu muter otak, sempat stuck juga. Tapi ya namanya juga kita anak muda, harus dinamis dan fleksibel ya, adaptif. Aku muter otak gimana sih supaya aku tetap bisa bantu UMKM tapi dengan cara yang lain gitu. Makanya waktu itu aku memberanikan diri untuk keluar rumah gitu, walaupun dengan tetap protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari Juni itu aku udah mulai bantu UMKM secara tepat sasaran. Menurut aku mencari UMKM ku sendiri lewat DM, bahkan aku baca DM satu-satu gitu. Jadi benar-benar personal, dan aku tuh melakukan segala sesuatu itu dari hati. Memang dipilihnya juga pakai feeling gitu, karena ya itu sih nilai plus pekerjaanku, karena aku turun langsung lapangan kan, jadi aku bisa berempati banyak langsung gitu, melihatnya langsung. Bazarnya kayak gimana? Bazarnya tuh sebenarnya lebih ke festival kuliner. Jadi nanti aku mendatangkan UMKM pilihan MG Dalenov, itu aku yang WA sendiri. Jadi semuanya tuh bener-bener sentuhan MG Dalenov banget. Aku pingin ini bener-bener karakter aku keluar. Karena selama ini aku dari 2015 sampai 2020 itu selalu hampir tiap hari bersinggungan sama yang namanya UMKM dan pelaku usaha kuliner. Jadi database-nya banyak banget, dan aku ingin mengolahnya lagi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar data doang, aku pengen mengolah lagi. Dan akhirnya waktu itu kepikiran buat ngumpulin mereka di satu tempat. Dan tahun lalu sih 2019 itu udah berlangsung di kota Casablanca, ada 125 tenan UMKM, terus pengunjungnya 150.000. Rame banget sih, dan sangat amat positif feedbacknya. Dan aku tuh rencananya 2020, tadi kan mulai di Jakarta. Bermimpinya tadinya cuma ya sekedar di Jabodetabek gitu kan. Cuma ternyata euforianya sangat bagus, dan aku memberanikan diri untuk membawa bazar itu waktu itu keluar kota. Pertama kali itu ke Surabaya, Desember, itu pengunjungnya sekitar 75.000. Terus harusnya tahun ini tuh ada 4 kota gitu. Tahun kemarin 2020, cuma masalahnya harus ditunda, bukan digagalkan, ditunda dulu sampai setelah pandemi gitu. Rencananya ntar bakal berlangsung di 4 kota Indonesia.
Motivasinya, motivasi aku membantu UMKM. Sebenarnya secara spesifiknya nggak ada ya. Aku tuh mulai termotivasi buat bantu UMKM tuh karena sering buat video gitu. Saking seringnya kan seminggu 2-3 kali buat video. Bahkan kadang lebih sampai 5-10 gitu kan. Dan bersinggungan langsung sama pelaku usaha kuliner. Nah aku mulai dari situ tuh banyak mendengar curhatan mereka, keluh kesah mereka. Dari situ empati aku terlatih sih. Empati aku terlatih dan aku merasa apa nih yang bisa aku perbuat gitu sebagai anak muda. Karena kalau nunggu orang lain gitu itu kayaknya akan menjadi lama dan terulur terus gitu kan. Aku akhirnya waktu itu sebenarnya dari awal aku bantu UMKM gitu. Kebanyakan YouTuber tuh sebenarnya bantu UMKM kayak street food gitu kan. Cuma tidak dispesifikasikan ke situ gitu. Kayak dibantu dari yang segini jadi segini gitu. Nah kalau aku sendiri karena empati itu sudah muncul, aku akhirnya mencari benar-benar UMKM yang tepat sasaran. Ini mungkin bedanya aku gitu kan, mencari UMKM yang tepat sasaran yang benar-benar tadi ya sepi, mau tutup, terus aku kembangin gitu, aku bina sampai akhirnya dia banyak sih cerita UMKM aku. Jadi sampai tadi ya cuma punya warung, jadi sekarang udah punya ruko gitu. Jadi pegawai cuma 2, bahkan bekerja sendiri sampai sekarang ada puluhan pegawai gitu. Banyak banget sih sebenarnya yang sedih. Video aku tuh aku kebanyakan nangis jadi mewek gitu. Apa ya yang paling inget tuh? Aku tuh inget ada 2 yang paling membekas di hati gitu loh ya. Yang pertama tuh pas aku bantu, jadi aku tahu tuh dari teman anaknya gitu. Ada yang ngasih tahu ke aku, DM ke aku, terus aku ngelihat kan kisahnya gitu. Dan waktu itu orang tuanya sudah tidak ada, sosok ayahnya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya, dan ibunya ini harus berjualan nasi kuning pagi hari. Tapi untuk membiayain nenek sama 4 anaknya, itu aku langsung kayak, ini gimana caranya gitu cuma jualan nasi kuning di pagi hari tapi harus membiayai 5 anggota keluarga. Terus waktu itu aku akhirnya langsung beraniin datang ke sana gitu kan. Aku tanya ibunya, terus ya mungkin ini perbaikan buat kita semua juga sih ya. Ibunya juga mengharapkan bantuan dari orang lain gitu kan, dari pihak luar. Cuma sayangnya tidak ada gitu kan dari berbagai pihak. Dan waktu itu pas aku datengin seneng banget rasanya katanya. Soalnya udah hampir setahun mencari bantuan tapi tidak nerima-nerima gitu. Sampai aku akhirnya YouTuber yang langsung buat video promosiin. Ibunya tuh langsung bener-bener nangisnya pas aku turun dari mobil karena langsung ngelihat ada harapan gitulah. Terus sejak video aku tayang, seharinya tuh dia biasanya buka dari jam 7, jam 12 siang itu juga belum habis. Pas aku buat video jam 7 buka, jam 8 habis gitu. Nah ini aku juga ada ingat salah satu UMKM yang aku bantu, jauh banget di daerah Tangerang, aku 2 jam dari Bekasi gitu. Itu aku juga dapat dari followers gitu kan, rekomendasi. Itu tuh mantan pekerja di salah satu restoran bintang 5 di Jakarta. Tapi akhirnya tidak bekerja lagi di situ dan buka steak. Tapi steaknya enak, murah, tempatnya proper. Cuma karena kurang digitalisasi yang menurut aku sangat minim gitu di saat-saat ini UMKM Indonesia. Itu waktu itu aku bantu cuma butuh video 1 kali. Karena menurut aku story-nya juga udah bagus gitu, tinggal diolah, tinggal aku buat video gitu kan, tinggal posting. Sampai akhirnya pas aku datang itu sama sekali tidak ada pelanggan. Terus pas aku udah upload videonya, itu katanya sampai macet antri 3 jam gitu. Terus sampai pekerja tadi cuma 2, sekarang udah sekitar 25 pekerja gitu. Keren banget. Bertindak bersama, aku suka banget hashtagnya. Karena aku juga sebenarnya nggak bertindak sendiri, aku tuh bersinergi sama followers aku. Aku tuh terkenalnya pakai hashtag Gegara Magda. Jadi setelah aku dateng, terus kayak followers aku tuh pada dateng gitu. Gegara Magda, mereka datang ke UMKM tersebut. Dan aku sih rencananya mau me-elevate gerakan tersebut
secara nasional. Kalau kemarin kan aku masih agak takut ya keluar kota jauh-jauh. Jadi bantu UMKM-nya masih sekitar Jabodetabek gitu. Sekitar 6 bulan di akhir tahun 2020. Nah di 2021 ini gitu, aku pingin bergerak secara nasional gitu. Rencananya sih di Maret ini aku mau road trip dari Jawa sampai Bali. Membantu sekitar 12 sampai 14 UMKM yang memang butuh bantuan. Nanti setelah menjelang akhir tahun, aku pingin ke Sumatera sama Kalimantan gitu buat bantu UMKM supaya lebih masif gerakannya. Nanti videonya langsung Lihat sama Pak Presiden. Aku jadi takut. Harapan aku yang ingin aku sampaikan langsung ke Bapak Presiden Joko Widodo itu pastinya aduh aku takut. Sebenarnya program UMKM itu menurut aku sudah sangat baik adanya gitu, cuma harapannya bisa tereksekusi dengan lebih baik karena kan aku juga tahu kuliner itu kan salah satu sektor utama yang terbesar, 3 besar di dalam PDB negara. Jadi menurut aku itu sesuatu yang sangat perlu di-highlight, digarisbawahi untuk membangkitkan ekonomi Indonesia juga di tahun 2021 ini gitu. Dan semoga nanti program-programnya tereksekusi lebih baik, bisa bersinergi dengan banyak influencer karena sebenarnya YouTuber dan influencer lainnya itu sangat amat terbuka dengan gerakan-gerakan pemerintah gitu. Karena kita juga pengen memakai platform kita, sumber daya kita, itu juga semuanya demi kebaikan bersama. Harapan untuk masyarakat sendiri ya semoga lebih adaptif pastinya karena sejak pandemi ini ya nggak bisa dipungkiri pabrik besar, resto besar itu semua mengalami kesulitan bahkan tutup apalagi UMKM gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya adaptif dan dinamis gitu mengubah kebiasaan kita menjadi lebih digital gitu dan lebih banyak inovasi-inovasi yang di luar kebiasaan sih karena kan mungkin pandemi orang bosen ya gitu-gitu aja karena di rumah tuh tiap hari lihat media sosial beritanya tiap hari ada aja gitu kan. Mungkin kita harus memberikan sesuatu yang fresh, refreshment gitu, baik UMKM manapun sih, bisa kuliner, bisa kecantikan, apapun itu yang menurut aku inovasi di saat masa pandemi ini sangat perlu gitu. Dan tetap harus yakin gitu dengan plannya, sesuatu yang dilakukan untuk tujuan baik dan benar pasti akan membuahkan hasil pada akhirnya gitu, asal konsisten dan disiplin. Sosok Magdalena adalah suatu bukti konkret bahwa bertindak positif untuk kebaikan bangsa bisa dimulai dari hal apapun yang kita minati. Magdalena tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa apa yang dia lakukan bisa mengubah nasib orang lain. Kecintaannya pada dunia kuliner mendorong Magda untuk mengajak para pelaku UMKM agar bisa maju dan bersaing secara positif. Mari kita menjadi Magdalena lain dalam kehidupan kita. Berbuat sesuatu yang positif dari apa yang kita sukai. Mari kita bertindak bersama untuk Indonesia maju.